Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian selalu berada dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada. Kepada anak-anak ibu semuanya, mudah-mudahan dalam masa yang masih peralihan ini kita masih diberi kesehatan untuk mengikuti pelajaran pada hari ini. Anak-anak, jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan ya. Jaga makanannya, jaga istirahatnya, jangan sampai begadang ya. Kemudian jangan lupa untuk selalu mencuci tangan ketika kamu baru dari luar, dan jangan lupa untuk memakai masker ketika berada di luar. Hari ini kebetulan materinya masih berkaitan dengan biologi, cuman masih ada kaitannya dengan teknologi yang kita pakai sehari-hari. Bisa saja kamu bisa saja kamu manfaatkan teknologi ini langsung, bisa saja tidak kamu manfaatkan tapi kamu sudah pernah dengar ya. Nah, kalau kemarin kita belajar tentang struktur jaringan, hari ini kita bakal membahas tentang teknologi yang diterapkan oleh manusia terinspirasi dari struktur tumbuhan. Yang pertama yang ingin ibu kenalkan, atau mungkin kamu udah mengenal semuanya, yang pertama yaitu tentang panel surya. Panel surya ini udah mulai populer, tapi belum semua rumah tangga yang menggunakan panel surya ini dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin dari biaya atau bagaimana juga belum ibu ketahui. Cuman panel surya ini menangkap energi cahaya dari matahari. Jadi menangkap energi cahaya matahari, kemudian atom-atom di dalamnya atau elektron yang terkandung akan bergerak membentuk muatan listrik. Nah, makanya gerakan itu menyebabkan adanya muatan listrik ya, kemudian tersimpan dan bisa dipakai untuk peralatan-peralatan atau alat-alat elektronik yang bisa dioperasikan melalui sumber tegangan ini. Jadi kalau kamu misalnya pakai panel surya, maka kamu akan lebih mudah menghemat listrik yang biasa kamu pakai dari PLN. Nah, kalau struktur tumbuhan yang terinspirasi dari panel surya ini merupakan inspirasi dari sama dengan mekanisme fotosintesis. Fotosintesis itu kamu ingat ya, terjadinya di mana? Terjadinya di daun. Di daun ada klorofil. Klorofil itu zat hijau yang terletak di dalam organel sel tumbuhan yang khusus. Biasanya sel hewan tidak punya ini ya, sel organelnya. Nama organelnya itu kloroplas. Nah, ketika terjadi fotosintesis, di flashback kembali ya, diingatkan kembali hasil dari fotosintesis itu berupa C6H12O6 dan oksigen yang biasa kamu hirup plus energi berupa ATP ataupun ADP. Nah, bahan bakunya biasanya digunakan CO2 atau karbon dioksida atau hasil sisa makhluk hidup ya dari bernafas, kemudian bereaksi dengan air H2O. Nah, reaksi ini dibantu oleh energi cahaya matahari yang didapatkan oleh si tumbuhan dan klorofil. Nah, cahaya tumbuhan tadi kan diserap oleh tumbuhan. Ketika bertemu dengan klorofil itu muatannya akan bergerak. Nah, inilah yang menyebabkan terbentuk
energi. Nah, jadi bisa disimpulkan ya, panel surya itu merupakan inspirasi dari peristiwa fotosintesis. Lanjut yang kedua. Nah, ini merupakan teknologi kedua yang terinspirasi dari struktur tumbuhan adalah fotoreseptor atau sensor cahaya. Kalau kamu perhatikan, kamu bisa memperhatikan ya, lampu jalan itu nggak perlu ada yang hidup matiin atau ada saklar yang harus dihidup matikan seperti lampu kamu di rumah. Nah, gimana sih? Kok bisa secara manual? Nah, lampu itu bisa otomatis ketika hari sudah mulai gelap, lampu jalan maksudnya nyala. Kemudian apabila ketika hari mulai terang, lampunya mati. Menurut kamu bagaimana sih mekanismenya? Nah, hidup matinya lampu yang di jalan itu hidup lampu mati yang di jalan itu karena adanya LDR. LDR itu maaf terpotong-potong ya videonya. Jadi di lampu jalan ini biasanya ada pembuka dan penutup saklar otomatis. Gerakannya itu karena adanya LDR, light dependent resistor ya. Kemudian ada saklar yang otomatis on off. Jadi biasanya kalau misalnya cahaya matahari itu diterima oleh fotoreseptor, maka aliran ini akan menuju ke saklar. Kalau menuju ke saklar, saklarnya itu bakal tertutup, maka otomatis akan mati. Ketika ada cahaya matahari, kemudian reseptor akan maksudnya aliran ini akan bergerak ke saklar, maka saklar akan menutup atau mati. Nah, ketika cahaya matahari tidak ada, berarti kan tidak ada aliran ke saklar, aliran yang menuju ke saklar, maka saklarnya nanti akan membuka, hiduplah lampu ketika gelap ya, atau ketika menjelang malam. Nah, inspirasinya dari mana sih fotoreseptor atau lampu otomatis seperti ini? Ternyata inspirasinya itu dari stomata. Kalau kamu ingat ya, fungsi stomata itu tempat pertukaran gas ya, biasanya terdapat pada daun, di permukaan daun biasanya seperti itu. Nah, stomata ini khususnya pada ini tumbuhan kaktus. Masih ingat kan belajar tentang tumbuhan kaktus kemarin, seperti ibu sampaikan ada yang namanya bagian-bagian tubuh dari makhluk hidup atau tumbuhan yang tereduksi menyesuaikan dengan fungsinya ya. Seperti yang kita ingat, kaktus itu tumbuhnya di gurun, di daerah yang susah air atau memang kering. Jadi biasanya kaktus itu bakal lebih banyak menyimpan air dalam tubuh. Nah, stomata itu kan letaknya di daun, maka kalau misalnya daunnya lebar-lebar, yang bisa kita pikirkan adalah bisa terjadi yang namanya penguapan yang banyak. Kalau lebar kan luas permukaan untuk penguapan airnya, sementara kaktus harus menyimpan air. Nah, maka dari itu yang kamu lihat hijau bagaikan daun itu sebenarnya batang. Nah, daunnya sendiri kemana sih? Daun kaktus itu tereduksi menjadi duri. Maaf ya, menjadi duri. Kalau misalnya menjadi duri kan tidak lebar luas permukaan untuk penguapannya, namun tetap aja ada yang namanya stomata. Nah, stomata ini
unik ya, dia tuh punya yang namanya sel penjaga. Stomata ini punya sel penjaga, bisa di kanan kiri, depan belakang, bisa sampai 4 mengelilingi stomata. Nah, ketika cahaya matahari tertangkap ataupun mengenai daun, stomata ini akan tertutup. Jadi sel penjaganya itu kan di sekelilingnya, bisa 2, samping kiri kanan, ataupun samping kiri kanan depan belakang. Jadi sel penjaga itu tidak hanya ada di rumah-rumah tertentu ya, yang ataupun di perusahaan-perusahaan tertentu. Jadi penjaga itu juga ada pada stomata. Ketika cahaya matahari mengenai stomata atau mengenai daun, maka sel-sel penjaga ini bakal menguap airnya. Menguap air berarti kan kehilangan air, dia akan mengerucut, mengecil, menutup, dan lama-lama akan mengecil, menutup stomata. Makanya di siang hari tertutup. Nah, ketika pada malam hari itu stomatanya membuka kembali karena air jalan lagi. Makanya stomata itu membukanya di malam hari. Jadi penguapan kan nggak terlalu banyak ya, soalnya terbukanya di malam hari. Jadi nggak ada yang merangsang apa seperti ini loh. Kalau misalnya kalian masak air kalau dipanasin kan airnya menguap. Nah, kan matahari bisa buat pemanasan ya, airnya bisa menguap. Nah, karena malam terbukanya, penguapannya jadi nggak banyak. Selanjutnya kita masuk ke yang ketiga, yaitu teknologi yang terinspirasi dari jaringan pelindung tumbuhan. Dari gambar yang ditampilkan saja ya, kita bisa lihat ada yang namanya daun talas. Kalau misalnya kamu tahu keladian ya,